Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat eh, buat kita semuanya. Sekarang sesi ketujuh, sesi terakhir sebelum UTS. Nah, jadi insya Allah minggu depan kita akan melakukan UTS ya, ujian tengah semester. Nah, modelnya bagaimana UTS-nya? Ya, nanti saya kirim tugas di classwork di Google Classroom minggu depan, atau nanti saya umumkan di grup lah. Nanti teman-teman kerjakan, lalu segera dikumpulkan. Mungkin saya beri batas waktu nggak lama ya untuk UTS. Silahkan mau cari referensi kemanapun boleh. Boleh buka buku, boleh saling nyontek, tapi nyonteknya itu bukan berarti kerjaannya, misalnya kerjaannya Mufid, saya tulis semuanya persis, ya enggak begitu. Silakan diskusi dengan teman-temannya untuk mencari jawaban, tapi diurai dalam bentuk bahasa sendiri, pemahamannya sendiri. Jadi artinya boleh diskusi dengan teman-teman, tapi kemudian ditulis, diuraikan dalam argumentasi menurut pemahaman masing-masing lah gitu. Berarti itu namanya bukan nyontek, bukan jiplak gitu ya. Boleh kerjasama, boleh diskusi dengan teman-teman, tapi menulisnya ya sendiri, jangan ditulis persis sama gitu ya, sampai titik komanya lah. Kalau sampai titik komanya ditulis sama persis, itu baru namanya menjiplak, nyontek ya. Nah, tapi kalau online begini kan susah, kecuali ada ujian CAT ya, komputer base CBT ya, komputer base uh, untuk mengerjakan tugas itu. Saya nggak akan membuat CBT, tapi saya beri tugas saya beri soal di Google Classroom, di classwork-nya. Nanti saya beri batas waktu 1 hari untuk dikerjakan, nah dikumpulkan. Nah, khusus untuk UTS ini saya beri batasan waktu upload. Nah, nanti silahkan dicermati saja di Google Classroom-nya ya. Sehari saja waktunya. Nah, silakan nanti dikerjakan. Ditulis tangan boleh, diketik juga boleh. Menyesuaikan dengan ini masing-masing. Apa tugasnya? Tentu kombinasi ya. Ada kombinasi antara pemahaman teori dengan kasus. Nah, kasusnya kayak apa? Nanti biar terbiasa mengerjakan kasus, nanti di akhir perkuliahan ini saya beri tugas Anda menyelesaikan kasus. Nah, nanti kita bagi-bagi tugasnya. Oke, sebelum ke situ nanti di akhir saya beri penjelasan lebih lanjut lah berkaitan dengan penugasan ini atau berkaitan dengan UTS-nya nanti ya. Sesi kali ini saya ingin membahas tentang pengembangan struktur organisasi. Di pertemuan ke-6 kemarin saya sudah menyampaikan tentang bagaimana mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Nah, banyak hal yang harus dilakukan. Di antaranya pengelolaan organisasi, mengelola bisnis secara efektif dan efisien itu salah satu di antaranya adalah merancang struktur organisasi. Gampangnya begini, gampangnya kita berpikir ya, pemikiran sederhananya.
Manakala kita berkumpul, manusia atau orang ketika berkelompok membuat sebuah grup, ya pasti harus ditunjuk siapa ketuanya, siapa yang menjadi kalau dalam agama Islam disebut siapa yang jadi imamnya gitu ya. Kalau misalnya dalam satu kelas ini kelas ini kan berkumpul kan, perkumpulan mahasiswa yang menempuh mata kuliah kelas A ini, MJA. Harus ada itu struktur organisasinya. Nah, minimal siapa ketuanya, siapa komtingnya. Kalau misalnya perlu dipandang perlu siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, barangkali ada urunan kelas gitu. Itu kalau offline bisa dilakukan. Tapi kalau online begini nggak perlu ada bendahara, kayaknya nggak ada urunan kelas ya. Dulu kalau kakak-kakak senior Anda itu ketika masih sebelum pandemi, kelompok kelas itu biasanya ada urunan itu per bulan. Urunan ya barang 2.000 atau 5.000 begitu. Biasanya zaman dulu itu kalau kelas itu kan nanti dosen ngasih materi, nanti fotokopiannya diminta, nanti difotokopi. Ada pengurus kelasnya nanti dibagi-bagi ke teman-teman. Itu dulu. Nah, sekarang kan semuanya sudah online jadi semua file bisa di-download kan gitu. Nah, jadi itu paling tidak struktur organisasinya harus dibentuk. Nah, karena harus ada di sekumpulan orang itu siapa ketuanya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola sebuah tugas tertentu. Nah, karena kan tidak mungkin semua tugas dikerjakan satu orang atau semua mengerjakan tugasnya seluruh anggota organisasi. Ya harus dibagi-bagi biar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas kan gitu. Nah, itu pemikiran sederhananya. Jadi sekelompok manusia berkumpul harus ditunjuk siapa yang bertanggung jawab di kelompok itu. Siapa ketuanya. Si A melakukan apa, si B melakukan apa. Berarti pembagian tugasnya. Nah, di dalam sebuah organisasi pun sama, organisasi bisnis pun sama. Kalau begitu secara teori itu disebut dengan menyusun struktur organisasi. Nah, sebenarnya struktur organisasi itu adalah upaya untuk melakukan alokasi tenaga kerja kepada tugas-tugas yang bervariasi. Kan di sebuah perusahaan kan ada bagian masing-masing gitu. Bagian produksi dia yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ya tugasnya itu. Untuk mendukung kelancaran tugasnya orang produksi maka dibutuhkan orang keuangan. Dibentuklah manajer keuangan beserta anak buahnya. Dia yang mengelola keuangan perusahaan. Hasil produksi biar bisa disalurkan ke pasar maka ada tugasnya orang marketing di situ. Nah, ini makanya dimaksud struktur organisasi itu sebenarnya pembagian tugas, alokasi sumber daya manusia, alokasi tenaga kerja kepada beragam tugas. Nah, sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, alokasi sumber daya manusia, alokasi tenaga kerja ke beragam tugas itu ada konsekuensinya kalau begitu ya mereka yang kita tugaskan tentu harus dikasih gaji kan gitu ya atau upah. Nah, itu berarti berkaitan dengan expense kan gitu ya. Kalau begitu perusahaan mengeluarkan duit dong untuk memberi gaji mereka. Berarti expense. Nah, expense yang diberikan kepada seluruh tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu kemudian diukur. Misalnya Amel ditugaskan menjadi apa? Amel mungkin ditugaskan menjadi mengelola keuangan perusahaan. Nah, sejauh mana kinerjanya Amel? Nah, itu nanti akan dampaknya kepada firm earning. Nah, kamu diberi gaji
10 juta per bulan, apakah kinerjamu itu memenuhi standar apa tidak, kan gitu. Apakah kinerjamu, apa yang kamu lakukan, yang kamu hasilkan, yang kamu perbuat untuk perusahaan itu sumbangsihnya kepada perusahaan itu setara atau lebih dari 10 juta. Nah, itu berarti nanti masing-masing orang itu dinilai kinerjanya. Nah, kinerja ini kemudian bagi perusahaan disebut dengan firm earning. Paling gampang misalnya kamu digaji 10 juta per bulan. Yang kamu hasilkan itu berapa juta bagi perusahaan. Tentu perusahaan tidak mau kamu digaji 10 juta tapi kamu menghasilkan untuk perusahaan hanya 7 juta. Nah, nggak mau, perusahaan harus maunya lebih gitu kan. Nah, itu namanya merancang. Jadi struktur organisasi itu pasti berdampak juga kepada expense dan berdampak kepada earning. Nah, tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki kinerja tinggi itu nanti akan dampaknya kepada firm value. Nah, inilah logika berpikirnya kenapa struktur organisasi itu berdampak kepada firm value pada akhirnya nanti. Nah, ini apa yang akan kita kemana? Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dalam struktur organisasi itu? Intinya ketika struktur organisasi itu akan dirancang untuk dikembangkan, maka harus diidentifikasi dulu tugas dan tanggung jawab masing-masing orang yang ditugaskan pada posisi jabatan tertentu dalam pekerjaannya. Ya. Yang dibutuhkan perusahaan itu jabatan apa saja atau tugas-tugas apa saja. Sebenarnya bukan jabatan dulu, tapi tugas apa saja dulu. Tanggung jawab apa saja, itu kan tugas itu. Diidentifikasi tugasnya, tanggung jawabnya itu apa saja sih sebenarnya. Nah, sudah ketemu tugas-tugasnya, baru kemudian ditentukan jabatannya. Nah, jadi ditentukan jabatannya, maka kemudian muncul kebutuhan orang-orang yang akan mengisi jabatan itu. Termasuk berapa jumlah orang yang dibutuhkan di setiap tugas. Contoh misalkan ini bagian organisasi, sehingga struktur organisasi itu pasti nanti bisa divisualisasi dalam bentuk gambar bagan organisasi. Seperti contoh di sini yang gambar biru itu. Jadi ada bagan organisasi, katakan misalkan ini. Ini hanya contoh ya, ini contoh secara teori. Dalam prakteknya bisa macam-macam. Ada board of director, dewan direksi ya. Dewan direksi ini pengawas lah gitu. Pengawas kalau di sebuah perusahaan besar ini harus ada itu. Kalau perusahaan besar, kalau di Indonesia dalam bentuk PT itu harus ada dewan direksinya. Nah, dewan direksi itu kemudian mengawasi tugas-tugas manajemen. Ini tugas-tugas manajemen itu dari mulai presiden sampai ke bawah ini, sampai sales manager ini. Kalau gambar bagan organisasinya seperti ini, maka presiden ini top manajemen, termasuk ini VP ini mungkin masuk ke dalam middle management, dan ini adalah first line management. Nah, jadi tadi tugasnya apa saja? Tugas yang dibutuhkan, tanggung jawab apa saja yang dibutuhkan? Mungkin yang dibutuhkan sebuah perusahaan, organisasi perusahaan itu adalah Chief Financial Officer atau CFO, jadi bagian keuangan nih. Lalu kemudian ada Vice President of Marketing, atau mungkin ada yang menyebutnya juga Chief Marketing Officer, ada yang menyebutnya begitu. Ada CMO, CFOP, ya jadi Chief Operation Management, nah, misalkan begitu. Nah, ini contoh saja. Jadi ada yang menyebutnya Chief Financial Officer, ada yang menyebutnya Vice President of Financial Officer, ada yang menyebutnya Chief Marketing Officer, ada yang menyebutnya Chief Operation
Chief Operation Officer. Ada yang menyebutnya begitu, ada yang menyebutnya Vice President. Jadi masing-masing organisasi itu bisa berbeda-beda. Tapi secara teori gambarannya seperti ini. Chief Financial Marketing, bawahannya siapa? Ada Sales Manager, ada Manager Advertising, misalnya begitu. Nah, jadi masing-masing kotak ini menunjukkan tugas dan tanggung jawab setiap orang di posisi jabatan itu sendiri. Termasuk nanti misalkan Chief Financial Officer itu dia membawahi berapa orang supervisor. Atau apakah perlu dibentuk di bawahnya Chief Financial Officer itu perlu dibentuk supervisor atau langsung staff. Tapi khusus untuk Chief Operation Manager atau Chief Operation Officer, COO ya, COO, Chief Operation Officer itu langsung ke staff, langsung ke karyawan di bagian produksi, atau perlu ada supervisornya. Tapi mungkin umumnya kalau bagian produksi atau operasi itu biasanya harus ada supervisornya, karena memproduksi sebuah produk itu biasanya melalui beberapa tahapan ya. Nah, setiap tahapan barangkali dikepalai oleh satu supervisor. Nah, masing-masing kota ini kebutuhan sumber daya manusia yang mendukung di bawahnya itu tentu berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi ya, tadi contoh saya kalau di struktur organisasi ini CFO ini mungkin tidak butuh dia supervisor, tapi langsung ke staff, ke bagian teknis, pengelola keuangan perusahaan di sini di bawahnya. Tapi untuk Vice President of Marketing atau Chief Marketing Officer itu butuh supervisor di bagian Sales Manager dan Advertising, misalnya begitu. Nah, Sales Manager tentu di bawahnya mungkin Sales Manager ini anak buahnya dibutuhkan orang ada 100 orang. Tapi khusus advertising itu hanya dibutuhkan 3 orang saja, misalkan begitu. Jadi jumlah staf pendukung di setiap kota ini bisa berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab atau pelaksanaan tugas di setiap posisi jabatan itu. Nah, jadi ini adalah kalau ini adalah rangkuman sebenarnya. Gambar secara teori ini adalah rangkuman dari pengelolaan organisasi sebuah perusahaan. Nah, jadi ini disebut kalau secara teori namanya organizational chart ya, bagan organisasi. Nah, bagan organisasi ini itu menunjukkan, jadi ini kan ada garis-garis nih antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan juga namanya interaksi tanggung jawab di antara bagian. Ya, jadi tidak bisa CFO artinya bagian keuangan ini stafnya langsung memerintahkan staf di bagian operasional, bagian produksi, nggak bisa begitu, harus melalui atasannya. Nah, jadi masing-masing itu sudah dibatasi tugas dan tanggung jawabnya. Lah, oleh karena itulah di setiap perusahaan, setiap organisasi itu ada namanya job description, deskripsi jabatan masing-masing. Job description itu menunjukkan rincian tugas dan tanggung jawab setiap individu yang menempati posisi jabatan tertentu di sebuah organisasi. Tidak boleh CFO ini kemudian melakukan tugasnya bagian produksi, karena tentu akan berkaitan dengan skillnya, berbeda skill yang dibutuhkan kan itu. Nah, yang kedua, bagan organisasi ini menunjukkan juga chain of command, alur perintah.
ya. Presiden, direktur, ya bisa saja sih memerintahkan langsung anak buahnya, wong dia atasan tertinggi kok. Tapi kalau presiden direktur langsung memberi perintah ke staf paling bawah, tentu akan apa ya namanya, akan pusing sendiri presiden direktur. Dia punya anak buah 10.000 katakan begitu, stafnya, apa gawainya di sebuah organisasi. Nah, kalau begitu dia harus memberi perintah dong kepada 10.000 orang, kan pusing dia. Maka perintah itu diberikan kepada atasan langsungnya, ya. Katakan misalkan di sales manager tadi ada dibutuhkan 100 orang yang terlibat di situ ya, pelaksana teknisnya. Nah, jadi tugas tanggung jawabnya sales manager untuk mengelola 100 orang bawahannya itu. Nah, itu yang dimaksud alur perintah. Masing-masing staf di bagian ini melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasannya. Sales manager itu melaporkan hasil pekerjaannya kepada Vice President of Marketing. Nah, Vice President of Marketing melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden. Jadi kalau kita lihat gambar ini, presiden itu hanya cukup pegang 3 orang ini, 3 posisi ini. Kalau di contoh gambar ini ya, meskipun kalau dihitung secara keseluruhan, staf perusahaan atau pegawai perusahaan itu ada 10.000 katakan begitu. Ya presiden hanya cukup memantau kinerja masing-masing 3 orang ini, 3 orang bawahan langsungnya, kan gitu. Nah, itu namanya chain of command, alur perintah. Jadi alur perintah itu identifikasi posisi pekerjaan dan kepada siapa seseorang atau karyawan itu bertanggung jawab. Jadi seseorang itu bertanggung jawab kepada siapa? Ini kepada atasan langsungnya. Kalau bisa digambarkan dalam namanya struktur organisasi itu, maka akan jelas posisi seseorang. Dia bertanggung jawab kepada siapa, kan gitu. Ibaratnya kalau contoh di Universitas Trunojoyo gitu ya, staf administrasi di Fakultas Ekonomi itu bertanggung jawab kepada, kalau dia berkaitan dengan bidang akademik, ya dia bertanggung jawab kepada Kaprodi, koordinator prodi, atau kepada jurusan atau kepada wakil dekan bidang akademik. Nah, Pak Yahya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan tidak bisa meminta tanggung jawabnya staf bagian akademik, kan gitu. Jadi ada ibaratnya kalau bahasa sehari-hari, kita punya anak buah sendiri-sendiri lah gitu. Nah, anak buah itu bertanggung jawab kepada bosnya masing-masing, kan gitu. Nah, itu bahasa paling mudah. Nah, berikutnya adalah tadi di awal di bagian organisasi itu di atas sendiri. Ini contoh yang paling ideal ya. Ini adalah contoh yang paling ideal di sebuah organisasi yang utuh untuk perusahaan yang besar. Ada dewan direksi. Nah, dewan direksi itu apa sih sebenarnya? Dewan direksi itu mereka itu adalah dewan pengawas lah, gambarannya begitu. Gampangnya itu mereka itu dewan pengawas. Mereka ini adalah orang-orang yang memang memiliki keahlian di dalam mengelola sebuah organisasi bisnis, dan dia memonitor pekerjaan presiden. Nah, dia memonitor pekerjaan. Nah, presiden ke bawah ini adalah manajemen, dia jajaran manajemen. Nah, dalam mengelola organisasi bisnis. Nah, agar pengelolaan organisasinya itu apa namanya, berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu ada yang ngawasin gitu. Meskipun dia jabatan presiden tertinggi, ya harus ada yang ngawasi dong. Kan kalau di sebuah negara, siapa yang ngawasi tugas presiden RI? Ya DPR, kan gitu. DPR kemudian yang ngawasi tugas-tugasnya presiden. Nah, di perusahaan pun ada namanya board of director. Jadi mereka ini dewan direksi itu yang memonitor
kegiatan atau aktivitas presiden perusahaan atau manajemen tingkat tinggi lainnya ya, presiden bersama CFO atau vice presidennya lah gitu. Nah, dewan direksi ini bisa diambil dari anggota dari dalam perusahaan. Kalau dari dalam perusahaan berarti anggotanya bisa dari wakil presiden atau CEO. CEO ini kan eksekutif perusahaan, vice president termasuk CEO. Atau bisa diambil dari orang luar perusahaan, tapi biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki jaringan dengan pemilik perusahaan. Atau pemilik perusahaan sendiri yang berada di dalam board of director itu. Jadi disebut dengan anggota dari luar manajer tingkat tinggi sebuah perusahaan. Itu dewan direksi. Makanya nggak salah kalau di Indonesia nih, praktek di Indonesia ya. Tapi bukan hanya di Indonesia, sebenarnya banyak juga di negara-negara lain. Bahkan di negara maju seperti Amerika pun juga melakukan itu. Misalnya seseorang yang katakanlah Panglima TNI begitu ya, atau Jenderal TNI atau Jenderal Polisi begitu, yang sudah pensiun tapi dia masih punya masih sehat begitu. Biasanya mereka itu diminta untuk menjadi dewan direksi sebuah perusahaan milik negara. Nah, kenapa kok diambil ya? Karena mereka memiliki pengetahuan yang cukup komprehensif dalam mengelola sebuah organisasi, meskipun sebelumnya itu bukan organisasi bisnis gitu. Tapi kan secara struktur organisasi mereka punya pengalaman. Nah, di samping perusahaan itu kepengen menjalin memperkuat network dengan pihak lain lah di luar sana. Nah, ini kalau kita bicara dewan direksi. Nah, prinsipnya adalah bagaimana mengembangkan struktur organisasi. Ini tadi kan dewan direksi yang pengawas. Nah, biasanya ya juga silakan aja dibaca bukunya Pak Jeff ya secara lebih dalam. Dewan direksi ini biasanya adalah yang ada di dalam situ, yang berada di dewan direksi itu adalah pendiri perusahaan. Saya punya perusahaan, saya dirikan, saya olah, saya kelola, sekian tahun berkembang jadi perusahaan besar. Nah, saya sudah tua, misalkan sudah nggak bisa lagi ini. Nah, lalu kemudian saya jadi dewan direksi. Lalu yang ngelola anak-anak muda, presidennya dan ke bawahnya itu anak-anak muda semua. Bisa jadi begitu. Nah, saya tinggal jadi pengawas saja, karena perusahaan saya, gitu kan. Nah, berarti siapa dong yang akan merancang struktur organisasi? Nah, biasanya ya ini dewan direksi ini yang merancang struktur organisasi. Nah, oleh karena itu di dalam mengembangkan struktur organisasi, maka perlu dipikirkan namanya elemen-elemen organisasi. Apa saja elemen-elemen organisasi itu? Jadi elemen-elemen organisasi itu mulai dari tingkat organizational height. Jadi itu tinggi, rendahnya, panjang atau pendeknya rentang kendali yang diinginkan. Jadi di situ tergantung pada rentang kendali. Jadi menentukan elemen organisasi, bentuk organisasinya atau gambar organisasinya dalam bagan tadi itu tergantung kepada rentang kendali yang diinginkan. Kalau sebuah perusahaan, sebuah struktur organisasi, misalkan contoh yang ini ya, ini kan berarti rentang kendalinya akan panjang ini, dari presiden sampai ke staf nanti panjang sekali. Jadi ada presiden, ada vice presiden, ada barangkali ada manajer area. Di manajer area mungkin di bawahnya ada manajer lini produk sampai dengan pengawas dan baru kemudian staf. Jadi itu, tapi setiap organisasi tentu menginginkan apa yang ingin dicapai, tergantung kepada visi dan misinya atau tujuan yang ingin dicapai juga. Nah, tentu
berkaitan dengan rentang kendali atau span of control. Jadi panjang atau tinggi atau rendahnya, panjang atau pendeknya rentang kendali yang diinginkan. Namanya organisasi. Besar kecilnya organisasi. Biasanya semakin besar organisasi, semakin panjang span of controlnya. Biasanya begitu sih. Tapi ada juga organisasi yang besar, tapi rentang kendalinya pendek. Dia span of controlnya pendek. Nah, berikutnya ukuran struktur organisasinya. Ukuran organisasinya. Kalau sebentar, saya ada telepon dulu ya. Sebentar, saya tak angkat dulu. Oke, saya lanjut. Jadi yang kedua tergantung pada ukuran struktur organisasinya. Dan yang ketiga, pertimbangannya ya ini pertimbangannya menentukan elemen-elemen organisasi. Yang ketiga adalah posisi jabatan dalam struktur organisasi itu apakah berbentuk lini atau berbentuk staff. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi line vs versus staff position. Jadi pada prinsipnya sebenarnya struktur organisasi itu hanya dua, lini atau staff. Tapi kemudian ada muncul yang ketiga nanti matrik atau gabungan di antaranya. Jadi ini elemen-elemen organisasi. Elemen-elemen organisasi itu bisa juga nanti ada alternatif strukturnya. Kalau kita tadi ukuran organisasi tinggi atau besarnya bisa, apakah organisasi itu elemen organisasinya itu didesain dalam bentuk sentralisasi atau desentralisasi. Nah, biasanya kalau organisasinya terlalu besar, maka ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada manajer tingkat yang lebih rendah. Berarti itu ada desentralisasi. Tapi ada juga keputusan-keputusan tertentu yang harus diputuskan oleh pusat. Itu namanya sentralisasi. Nah, apakah semuanya baik mana? Kalau pertanyaannya sentralisasi sama desentralisasi, dua-duanya baik. Tergantung kepada keputusan apa yang akan ditetapkan dalam sebuah organisasi. Jadi bukan kemudian plus minusnya mana enggak, tapi dua-duanya baik. Tapi tergantung manakala dibutuhkan sentralisasi dan manakala dibutuhkan desentralisasi, tergantung pada situasi yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi. Nah, prinsipnya penataan struktur organisasi itu ada dua, lini atau staff. Tapi dalam perkembangannya kemudian ada alternatif struktur, gabungan di antaranya. Atau mungkin lebih dirinci lagi menjadi departemenisasi. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, ini adalah berikutnya, merancang struktur organisasi itu perlu juga diperhatikan jangkauan pengawasan tadi, span of control tadi itu. Contoh misalkan ada dua jenis ya, ada dua jenis jangkauan pengawasan yang diinginkan. Ada organisasi yang berbentuk panjang gitu ya, tall organization. Panjang pendeknya span of control sebuah organisasi, sehingga bisa narrow span of control. Jadi memang dia narrow itu langsing gitu ya, langsing tapi panjang. Urutannya itu panjang. Dari CEO mendelegasikan mengawasi presiden mengawasi CFO sales manager ke salesperson. Ini staf paling bawah ini salesperson. Nah, ini menunjukkan span of controlnya itu panjang.
Si salesperson bertanggung jawab kepada sales manager bertanggung jawab kepada CFO bertanggung jawab kepada presiden melaporkan kepada CEO. Ini kalau span of controlnya panjang. Tapi ini meringankan tugasnya presiden atau CEO. Atau ada juga yang merancang short organizational atau wide span of controlnya itu panjang, lebar wide of control. Bisa jadi CEO itu nggak ada bawahannya, tapi langsung kepada salesperson. Nah, tapi coba bayangkan jika seandainya ya kalau ini perusahaan perorangan dengan jumlah karyawannya hanya 5 orang, mungkin oke lah kita pakai short atau wide span of controlnya, short organization, pendek struktur organisasinya. Jadi saya sebagai presiden direktur ya, saya punya karyawan hanya 5, ya mungkin tidak perlu manajer di bawahnya, nggak perlu supervisor, ya langsung mereka bertanggung jawab, para pegawai itu langsung bertanggung jawab kepada saya. Tapi coba bayangkan kalau stafnya apa namanya karyawan sebuah perusahaan, pegawai sebuah perusahaan jumlahnya puluhan ribu atau 1.000 sajalah gitu, nggak usah puluhan ribu, 1.000 saja. Langsung di bawah kepemimpinannya seorang presiden, tidak ada manajer di atasnya, atau di bawah presiden nggak ada manajer, langsung dia ngawasi 1.000 orang, tentu akan kewalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan antara pemilihan. Nah, oleh karena itu perlu ada pertimbangan rentang kendali. Jadi manajemen harus menentukan rentang kendali untuk sebuah struktur organisasi. Apakah bisa Pak sebuah organisasi disusun dengan short organizational? Bisa jadi, bisa saja. Jika memang yang dibutuhkan orang-orang atau lini yang paling bawah itu adalah orang-orang yang sangat profesional. Biasanya dibentuk misalkan begini, ada sebuah tugas khusus yang akan dilakukan sebuah perusahaan, menyusun IT begitu. Nah, mungkin para person IT itu langsung bertanggung jawab kepada di bawah arahan langsung presiden direktur, misalkan begitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi untuk bagian-bagian yang lain, untuk bagian produksi misalkan, ya tidak bisa. Tentu harus ada supervisor yang mengawasi pegawai yang paling bawah atau karyawan yang paling bawah. Karena tidak mungkin presiden direktur langsung mengawasi karyawan paling bawah, apalagi di bagian produksi gitu ya. Saya belum pernah menemukan contoh kasus itu yang seperti itu. Jadi presiden direktur itu tentu dia punya bawahan itu kalau berkaitan dengan kaitannya dengan produksi lah gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sentralisasi dan desentralisasi tadi? Kalau sentralisasi itu sebenarnya ya harus banyak pengendalian karena sebuah keputusan. Sebenarnya sentralisasi itu pada prinsipnya adalah pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan tertentu yang harus dilakukan, yang harus diputuskan lah gitu, yang harus ditentukan oleh sebuah organisasi. Nah, namanya sentralisasi tentu keputusan itu ya ada di tangan pengambil keputusan yang tertinggi dari pusat gitu ya, namanya sentral. Nah, hanya orang tertentu yang boleh mengambil keputusan itu. Misalnya keputusan untuk kalau di sebuah perusahaan bisnis, sebuah perusahaan atau organisasi bisnis adalah keputusan untuk mau ekspansi atau mau berpindah ke pasar yang lain, misalkan begitu. Nah, ini jangan diputuskan oleh manajer tingkat bawah karena akan berdampak kepada strategi perusahaan secara keseluruhan. Maka ini ada keputusan terpusat, harus desentralisasi. Keputusan untuk alokasi dana tertentu,
Nah, itu keputusan pusat, nggak boleh keputusan yang desentralisasi gitu ya. Tapi untuk keputusan-keputusan memotivasi karyawan, memotivasi pekerja, nah, itu bisa harus didesentralisasi. Kurang kurang R ya, desentralisasi. Jadi keputusan untuk memotivasi karyawan, ada karyawan di bagian produksi ini dia kinerjanya menurun begitu. Biasanya dia aktif tapi kok menurun. Nah, itu perlu dimotivasi. Masa presiden direktur yang memotivasi orang ini? Ya enggak, supervisor tentu yang memotivasi itu. Nah, keputusan seperti ini adalah keputusan yang harus didesentralisasi. Itu ya. Jadi kalau sentralisasi itu keputusan diambil oleh pusat, kalau desentralisasi itu keputusan itu didelegasikan kepada manajer yang lebih rendah lah gitu. Atau ada keputusan-keputusan yang sifatnya cepat, tapi bukan berarti cepat ini bukan berarti eh, apa namanya ya, lingkup ruang lingkup keputusan itu hanya harus diputuskan di bidang atau di bagian di mana keputusan itu harus diambil. Contoh misalnya, ada keluhan pelanggan tentang kerusakan produk begitu. Perusahaan ini ngeluh, saya sudah beli mahal, saya terima, tapi kok ternyata produknya cacat. Nah, ini kan harus diambil keputusan cepat. Masa harus lapor dulu ke presiden direktur? Kan tidak mungkin, tidak perlu itu. Ya cukup paling tinggi ya sales manager yang harus memutuskan. Nah, orang yang staffnya atau orang pemasaran bagian depan itu ya harus segera memutuskan itu. Kalau dia nggak bisa ngambil keputusan ya konsultasinya kepada atasannya langsung, nggak perlu ke pusat perusahaan, ke presiden direktur. Nah, itu pengambilan keputusan yang cepat. Atau keputusan-keputusan yang berkaitan dengan efisiensi. Misalnya menghemat listrik, maka pada jam tertentu atau ruang mana kalau nggak dipakai itu harus dimatikan listriknya, lampunya misalkan. Nah itu kan nggak usah menunggu perintah dari presiden direktur, cukup didesentralisasi. Jadi ada keputusan-keputusan yang harus di pusat, ada yang keputusan-keputusan yang bisa didelegasikan. Ini adalah contoh salah satunya berkaitan dengan eh, organisasi tadi itu berbasis lini atau berbasis staff gitu ya, atau lini dan staff. Artinya kalau ini adalah organisasi yang bersifat lini, organisasi lini itu contain only line position, no staff position, hanya berisi gambaran siapa yang bertanggung jawab di situ. Itu organisasi lini. Bukan berarti, artinya begini. Jadi tidak berisi siapa orang-orang apa namanya, staf yang mendukung atau staf yang bekerja di organisasi di bagian itu. Misalkan begini, gambarannya kalau organisasi lini, presiden direktur itu di bawahnya ada siapa saja sih? Oh ada CFO, VP of Marketing, VP of Operation. Di bawahnya CFO ada siapa? Oh ada account manager, ada sales manager, ada assembly line. Lalu kemudian di bawah sales manager ada siapa saja? Ada sales representative dan ada di assembly line itu ada siapa? Oh assembly line worker. Nah hanya ini saja. Ini namanya organisasi lini. Nah, kemudian digabungkan, ada ditambahkan line and staff. Nah, baru di situ ditulis vice president, ya, misalkan dari presiden atau mungkin ada departemen tertentu ya, dari dewan direksi atau CEO ya, dari CEO misalkan ya. Di CEO ini tentu CEO itu membutuhkan admin. Karena kan tidak mungkin ada keputusan-keputusan, ada SK misalkan. Ada SK tentang pengangkatan seorang vice president.
Nah, masa presiden itu sendiri yang akan ngetik kan enggak mungkin. Nah, kalau begitu dibutuhkan staf dong di situ. Nah, maka staf yang membantu kelancaran tugas presiden itu harus dikelompokkan di bagian mana dia? Di bagian administratif atau di bagian legal departemen. Jadi ada staf pendukung di situ. Ini namanya organisasi lini dan staf. Lininya tadi sebelah ini, kalau ini adalah lini, ini hanya menggambarkan poin-poin penting gambaran umumnya, mapnya saja, petanya saja, peta pejabat yang menempati jabatan-jabatan tertentu atau peta jabatannya gitu ya. Yang lini ini, line organization itu lininya ini adalah peta jabatannya. Lalu kemudian lini dan staf, peta beserta staf pendukungnya. Ini yang dimaksud di sini ini. Ya, jadi CEO tadi, presiden direktur. Presiden direktur itu kan tentu akan membuat sebuah keputusan-keputusan. Nah, atau membuat sebuah perintah-perintah. Nah, kalau dia membuat keputusan berarti keputusan itu tertuang di dalam surat keputusan. Nah, kan tidak kemudian presiden direktur mengetik surat keputusan sendiri. Nah, dia akan membutuhkan departemen legal dan departemen administratif. Departemen legal mungkin yang melihat keputusan yang saya ambil, yang dibuat itu berdasarkan apa? Hasil apa? Hasil rapat pemegang saham atau berdasarkan undang-undang atau apa, itu legal departemen yang ini yang ngurusin. Atau mungkin yang oh ini harus ke notaris Pak, itu legal departemen yang tahu berkaitan dengan keabsahan secara legal sebuah dokumen. Yang administratif mungkin yang menyiapkan administrasi yang dibutuhkan. Sama dengan ini, vice president pun juga membutuhkan administratif asisten administratif gitu ya. Karena kan vice president tadi juga sama, dia juga mengeluarkan surat-surat perintah kepada bawahannya gitu. Masa mereka sendiri yang ngetik kan enggak. Jadi perlu ada dukungan staf administratif sampai dengan ke bawah. Jadi ini adalah lini dan staf. Nah, itu struktur organisasi. Oke ya. Berikutnya kita menyadari pada era saat ini ya, perkembangan teknologi tentu berdampak juga kepada struktur organisasi. Mungkin kalau yang tadi setiap katakanlah mulai dari presiden sampai vice presiden memiliki asisten administratif sendiri-sendiri. Tapi pada zaman yang serba IT ini mungkin administratif itu sangat sedikit dibutuhkan. Karena satu administratif bisa mendukung administrasi bagian-bagian yang lain dengan penggunaan IT. Nah, dengan IT pun akan diketahui mana yang membutuhkan dukungan data administratif dan mana yang barangkali jarang membutuhkan dukungan administratif. Misalkan kalau bagian produksi kan sudah rutinitas yang dilakukan, membuat produk. Hanya dibutuhkan kadang-kadang ini si karyawan bagian produksi itu jarang masuk, perlu ada surat teguran, nah, itu aja. Atau kalau sudah ditegur berkali-kali maka ada surat pemanggilan. Nah, berarti kan tidak harus membentuk staf administratif sendiri itu di bagian produksi. Mungkin staf administratifnya di satu bagian tapi dia melayani semua struktur organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Tentu komunikasinya paling mudah dengan menggunakan sistem teknologi informasi gitu. Nah, sama kayak sekarang. Kalau misalkan Anda harus mengurus surat izin untuk survei, nggak usah datang ke kampus, tinggal isi aja itu link di fakultas ekonomi, dia mengajukan ke situ, nanti akan diproses dengan sendirinya. Artinya kan itu tidak harus datang ke kampus, harus berinteraksi secara langsung gitu kan ya. Itu dengan menggunakan teknologi informasi. Dulu
Kalau mahasiswa mau berkomunikasi zaman saya dulu kuliah, mau ketemu dosen harus tunggu tuh secara fisik di kampus. Tapi sekarang kan dengan adanya teknologi cukup pakai WA. eh Apa namanya, Mbak Dita, cukup WA ke Pak Yahya. Pak, nanti jam 15 ada kuliah, Bapak kuliah apa enggak? Nggak harus ketemu saya, cukup di WA saja. Nah, itu kan dampak teknologi salah satu paling mudah itulah. Jadi kalau di perusahaan semuanya serba IT. Jadi tenaga administratif itu nggak banyak, nggak harus ditempatkan di setiap bagian. Tapi mungkin dia bagian sendiri administratif, tapi mendukung seluruh aktivitas perusahaan dengan menggunakan IT. Bahkan dengan IT kalau di sebuah perusahaan penggunaan tenaga kerja manusia, tenaga kerja atau sumber daya manusia itu mulai banyak berkurang dengan menggunakan digantikan dengan tenaga robot gitu. Nah, silakan saja Anda nontonlah di YouTube banyak contoh-contoh itu. Cek saja misalkan Toyota, Line Production. Masukkan aja kata kunci di YouTube, Line Production Toyota gitu. Akan muncul nanti. Nah, di situ zaman dulu sampai dengan zaman sekarang apa bedanya? Ada pada zaman dulu semua part mobil itu harus dikerjakan oleh manusia. Nah, sekarang sudah banyak dikurangi dengan menggunakan robot, tentu dengan sistem teknologi informasinya kan gitu. Nah, itu dampak teknologi informasi. Oke, banyak mengurangi kebutuhan sumber daya manusia. Yang jelas ke sana arahnya. Nah, kalau begitu apakah struktur organisasi itu masih dalam era IT begini masih dibutuhkan? Ya tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena struktur organisasi itu menunjukkan akuntabilitas. Akuntabilitas apa sih? Pertanggungjawaban. Jadi di awal pertemuan dulu kan ada stakeholder ya. Jangan dilupakan, ada pemangku kepentingan. Struktur organisasi itu menunjukkan akuntabilitas pengelola organisasi bisnis kepada pemangku kepentingan. Kenapa? Karena struktur organisasi itu menunjukkan uraian tugas masing-masing di bagian tadi itu. Nah, harus dipastikan bahwa orang yang diberi amanah untuk mengampu jabatan tertentu itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan mereka memiliki kinerja yang tinggi. Nah, berarti itu harus dilaporkan ya kepada stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, jadi struktur organisasi itu menunjukkan akuntabilitas sebuah organisasi secara keseluruhan. Oke, itu kuncinya di situ. Memastikan bahwa orang-orang yang menempati posisi itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi masing-masing. Termasuk di situ ada upaya pengendalian internalnya, pengawasannya. Tadi kan masing-masing ini gambar ini ya. Berarti kalau sales representatif ini bertanggung jawab pada sales manager, berarti sales manager ini bertugas mengawasi tugasnya sales representatif. Misalkan begitu. Nah, ini sehingga di situ dikatakan bahwa dalam struktur organisasi itu menunjukkan proses pengendalian internal. Nah, sehingga akuntabel perusahaan itu. Oke, ini silahkan ini sudah saya jelaskan tadi ya, intinya Dewan Direksi itu seperti apa. Di bukunya Pak Jeff juga sudah disebutkan. Saya berharap rekan-rekan semuanya benar-benar baca bukunya Pak Jeff ya. Kalau belum sempat beli ya silahkan baca bukunya Pak Jeff yang saya kirimkan di Google Classroom itu yang versi bahasa Inggris. Saya kira enak juga dibuat apa namanya ya test case lah kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, di dalam sebuah organisasi itu bisa jadi kan penyusunan struktur organisasi itu kan berdasarkan kebutuhan. Bisa jadi sebuah struktur
yang sudah dirancang pada tahun lalu, tahun ini bisa dirubah. Bisa jadi itu. Jadi misalkan dianggap struktur organisasi terlalu besar nih, terlalu gemuk. Maka ini perlu dilakukan downsizing gitu ya. Down itu kan turun, menurunkan ukuran, downsizing. Maka perlu ada penggabungan beberapa bagian menjadi satu bagian, misalkan begitu. Dulunya ini contoh saja ini, contoh saja. Dulunya ada sales manager itu bawahannya adalah sales representatif. Ada advertising manager, di bawahnya advertising assistant, dan seterusnya. Nah, lalu dianggap ini terlalu gemuk nih, maka diturunkan organisasinya, di downsizing namanya, dikuruskan. Jadi yang diet itu bukan hanya orang, struktur organisasi itu bisa juga dilakukan diet, dikuruskan menjadi dua subbagian ini, sales representatif dan advertising assistant ini. Atasannya jadi satu saja, marketing manager saja gitu ya. Jadi itu atasannya ini menjadi banyak orang yang dikurangi begitu. Nah, ini sebenarnya untuk upaya efisiensi, efektivitas dalam sebuah organisasi. Tapi pada momen tertentu barangkali jika load pekerjaannya terlalu tinggi, ya malah bukan downsizing tapi upsizing, ditambah lagi, bisa jadi begitu. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau ini prinsipnya adalah bahwa struktur organisasi itu bisa dirancang ulang berdasarkan kebutuhan. Asalnya manajernya 5, tapi karena dianggap nggak efektif, nggak efisien, maka dirangkum. Udah manajernya cukup 2 saja, dari 5 menjadi 2 saja begitu. Itu downsizing namanya. Nah, tentu itu akan berdampak kepada pemutusan orang-orang yang asalnya 5 orang, tadi ada 5 manajer, sekarang ada 2 manajer. Berarti 3 manajernya dipecat dong. Ya bukan dipecat, mungkin ditempatkan di bagian lain begitu ya. Artinya satu manajer tadi, misalkan ada 4 manajer nih, kalau contoh di sini ya, sales manager, advertising manager, assembly line, supplies manager lah. Kan jadi 2 nih di downsizing. Hanya ada marketing manager dan production manager lah. Yang 2 lagi di mana dong? Mungkin yang 2 lagi itu menjadi staff di bagian, atau staff ahli di bagian sales representatif, misalkan begitu. Itu hanya upaya perusahaan saja ya, tidak harus ekstrim dipecat gitu ya, enggak. Mungkin ditempatkan di bagian lain, tapi dia tidak bertanggung jawab sebagai manajer, ya dia menjadi staf biasa lagi gitu. Kalau di universitas itu biasa. Sekarang mungkin Pak Yahya diberi jabatan wakil dekan. Ketika masa jabatannya habis, ya jadi dosen biasa lagi. Itu biasa kalau di universitas. Apakah itu berarti Pak Yahya dipecat? Ya enggak. Udah, kalau itu sudah tugas tambahan saja, biasa saja gitu loh. Toh saya tetap juga bisa ngajar gitu. Cuma akhirnya nanti jam ngajar saya akan lebih banyak lagi kan gitu. Itu hanya bedanya di situ. Nah, ada lagi tadi ya saya sebut struktur organisasi, tadi di samping span of control tadi ada wide dan di awal tadi ya. Ada lini ya, sebelum ini ya. Ini ada jangkauan ada yang struktur organisasi yang tall, ada yang wide ya. Mana yang dipilih? Ada alternatif lain. Apakah harus tall atau wide? Ada alternatif penyusunan struktur organisasi yang lainnya. Ada disebut dengan struktur organisasi yang matrik, dan ada intrapreneurship dan informal. Apakah mungkin disusun? Ya secara resmi mungkin tidak secara resmi di sebuah perusahaan itu
Ya struktur organisasinya itu dalam bentuk line tadi atau staff ya, yang panjang, tall atau wide tadi ya sebenarnya. Tapi secara pada melaksanakan tugas-tugas tertentu itu perlu dibutuhkan support dari sebuah bagian tertentu karena ingin melakukan sebuah proyek lah. Ingin melakukan sebuah proyek. Nah, sehingga di proyek yang dibikin itu dibutuhkan tim, dibentuklah sebuah tim. Tim itu berisi dari orang-orang yang duduk di seluruh bagian. Jadi ada perwakilan dari masing-masing bagian. Misalnya begini, saya karena tidak pernah di perusahaan ya, tapi ini hanya contoh yang pernah saya lakukan di universitas. Misalnya Universitas Trunojoyo mau melakukan pengajuan akreditasi institusi. Akreditasi institusi itu yang diakreditasi yang dinilai universitasnya secara keseluruhan. Nah, dibentuklah sebuah tim. Tim akreditasi institusi ini, anggotanya adalah dosen-dosen dari beragam fakultas. Dari fakultas ekonomi diambil 2 orang, pertanian 2 orang, teknik 2 orang, dan seterusnya. Nah, dibentuklah sebuah tim. Nah, jadi di situ gabungan dari berbagai macam bagian di dalam sebuah organisasi terkumpul dalam satu bagian. Nah, itu namanya organisasi matrik. Karena itu bagian dari, tim ini kemudian bertanggung jawab kepada siapa? Ya kepada ketua timnya. Ketua timnya bertanggung jawab kepada siapa? Kepada presiden di atasnya. Tapi masing-masing orang, kayak saya, karena saya orang fakultas ekonomi, ya saya juga bertanggung jawab kepada dekan fakultas ekonomi, kepada kajur manajemen, misalkan begitu. Nah, ini namanya matrik. Jadi gabungan bakat dan keterampilan. Masing-masing orang yang bergabung dalam tim ini adalah mereka berperan dalam pengambilan keputusan. Nah, tentu karena ini bergabung dalam pengambilan keputusan, mereka merasa punya kepuasan bekerja yang lebih besar. Atau barangkali karena dia ditugaskan menjadi tim tertentu ada honor tambahan. Nah, ini keuntungannya. Kerugiannya apa? Ya tentu karena saya masuk di anggota tim, ya saya bertanggung jawab kepada ketua tim. Tapi di lain sisi saya punya tanggung jawab melaksanakan pekerjaan saya sehari-hari. Berarti saya punya 2 bos dong gitu ya. Itu kerugiannya. Nah, jadi itu organisasi matrik. Bisa jadi dibikin gitu. Biasanya tim-tim itu. Nah, atau bisa juga sebuah struktur organisasi itu didesain menjadi intrapreneurship. Tapi ini sangat jarang ya, terkecuali untuk tugas yang khusus. Misalkan begini, seseorang karyawan memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian sama bosnya diberikan keleluasaan. Udah deh, kamu terserah apa untuk memutuskan sebuah keputusan tertentu. Terserah kamu deh, terserah elu deh katanya gitu. Nah, dia seakan-akan menjadi bosnya itu karyawan ini. Nah, dia menjadi wirausahawan yang membawa organisasi ini atau perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Orang ini memang inovatif, tapi orang seperti ini umumnya kalau kebablasan ya dia akan menjauh dari tugas normalnya. Artinya cenderung tugas aktivitas hariannya itu nggak bisa dia lakukan karena banyak hal yang dia kerjakan karena dia seolah-olah sebagai bos gitu kan ya. Tugas hariannya nggak beres tapi dia menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan. Nah, seakan-akan begitu. Contoh misalnya, dia sopirnya bos, tapi sopir ini luar biasa, dia banyak berhubungan tapi dengan kemampuan komunikasinya itu membawa perusahaan untuk menyelesaikan
beragam persoalan gitu. Akhirnya apa? Misalkan dia sopir saya bosnya perusahaan. Akhirnya ketika saya butuh sopir, loh mana sopir saya nggak ada. Ternyata dia sedang ngelobi ke siapa, kemana gitu kan ya. Nah, ya seolah-olah wirausahawan. Contoh mudahnya begitu. Sehingga terpaksa tugas sehari-harinya itu nggak dilakukan. Itu yang kerugiannya. Apakah ada? Ada. Tapi ini bukan formal, misalnya nggak diformalkan, informal ini. Nah, informal. Di dalam sebuah organisasi apapun ya, perusahaan, swasta, organisasi pemerintah, itu biasanya ada struktur organisasi yang sifatnya informal, nggak tertulis. Seseorang itu dia adalah supervisor di bagian tertentu, tapi orang ini punya karisma. Nah, karena karismanya itu dia menjadi panutan seluruh organisasi, seluruh bagian di perusahaan itu. Nah, karisma ini apa? Terserah, nggak macam-macam ya. Orang karisma ini berwibawa, itu orangnya punya karismatik karena mungkin dia pandai, kalau dalam dia pandai apa ya, religius orangnya misalkan begitu. Sehingga orang-orang segan ke dia, menjadi panutan dia itu. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, orang-orang yang punya karisma ini perlu menjadi perhatian khusus bagi sebuah organisasi. Karena biasanya digunakan sebagai role model itu, panutan lah bagi karyawan yang lain gitu. Nah, itu perlu ada perhatian dari manajemen, biar apa namanya ya, organisasi secara formal tadi bisa berjalan dengan lebih baik, kinerjanya terutama produktivitasnya juga semakin meningkat. Itu biasanya atas dukungan tokoh-tokoh informal ini, role model seperti ini. Nah, ini yang terakhir, bahwa struktur organisasi tadi kan ada bagian-bagian, ada departemen-departemen gitu ya. Bisa jadi departemen-departemen itu dirancang, ini hanya pertimbangan saja, dirancang berdasarkan tugas yang akan dilaksanakan. Apakah per fungsi? Fungsi itu berarti fungsi marketing, fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi manajemen lah. Jadi departemenisasi tadi, bagian-bagian tadi, itu bisa dirancang berdasarkan by function atau bisa dirancang by product. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi otomotif misalnya ya. Otomotif ini ada 3 produk. Ada MPV, ada SUV, ada truk misalkan begitu. Nah, sehingga departemenisasinya dipecah menjadi 3 bagian. Ada departemen SUV. Di departemen SUV tadi nanti ada yang bagian produksi SUV, bagian pemasaran SUV, ada bagian SDM SUV dan seterusnya. Itu by product. Atau by location, by lokasi. Jika perusahaan itu memiliki lokasi yang tersebar di beragam negara gitu. Unilever Indonesia, atau lihat saja dia Samsung Indonesia, Samsung Singapura, Samsung Malaysia, atau kalau HP ya, HP itu ada HP Asia, atau Epson Asia, ada Epson Afrika, ada Epson Europe, ada Epson Amerika. Nah, itu by location. Atau by customer, per pelanggan. Ada customer yang pelanggan bagian mana dulu? Mungkin mirip-mirip dengan lokasi. Atau dipecah, customer remaja, customer mature, customer yang industri atau bisnis begitu. Misalnya begitu ya. Jadi bisa dirancang berdasarkan by customer. Nah, ini salah satu pertimbangan lain ketika merancang bagian-bagian di struktur organisasi tadi. Nah, barangkali itu berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi di sebuah organisasi bisnis maupun di organisasi yang non bisnis lah gitu ya. Nah, itu semua bisa menjadi
apa namanya, menjadi acuan. Nah, sebelum pertanyaan, saya share sekali lagi untuk penugasan ya. Ini sebelum UTS saya beri tugas biar ada upaya belajar. Silahkan nanti dibuka file e-book yang sudah saya kirimkan, bukunya Pak Jeff ya. Ada di halaman 306. Di halaman 306 itu ada namanya discussion question ya. Nah, ada discussion question nomor 1 sampai dengan nomor 10. Cek ya. Jadi ini semacam kasus kecil. Nah, ada kasus kecil ini, kemudian Anda jawab berdasarkan apa namanya, persepsi masing-masing, pemahaman masing-masing. Sejauh mana pemahaman Anda yang harus dilakukan berkaitan dengan topik yang kita bahas, berkaitan dengan topik penyusunan struktur organisasi itu. Nah, kerjakan sesuai dengan akhir NIM-nya. Apa maksudnya? Jika NIM-nya ganjil, maka kerjakan nomor ganjil saja. Jika NIM terakhirnya genap, maka kerjakan yang nomor genap saja. Jadi tidak semua dikerjakan ya, sesuai dengan ininya. Kalau nomor, misalkan NIM-nya, coba saya cek, NIM-nya Anis berapa? Ganjil apa genap, Nis? Genap, Pak. Nah, kalau genap berarti Anis ngerjakan nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10. Nah, kalau yang nomornya ganjil berarti kerjakan yang nomor-nomor ganjil saja. Oke, berarti ada 5 soal yang harus, 5 kasus yang harus diselesaikan. Kapan dikumpulkan? Terserah. Selama apa namanya, di penugasan assignment itu belum saya tutup. Saya tutup kapan ya? Nanti mau mau UAS itu baru saya tutup itu. Tapi kalau yang secepatnya lebih baik dikerjakan. Karena apa? Nanti akan ada tugas-tugas terus itu. Semakin di pending nanti tugasnya semakin numpuk. Ini kerjakan saja secepatnya. Sambil lalu buat belajar untuk UTS nanti. Siapa tahu di salah satu soal UTS saya ambil juga dari sini. Salah satunya mungkin ya. Nah, khusus untuk UTS nanti saya batasi waktunya. Saya belum menerima jadwal UTS ya, tapi saya yakin minggu-minggu ini akan terbit jadwal UTS. Atau mungkin sudah dikirim tapi Pak Yahya belum ngecek ya. Pada saat misalnya ya, UTS-nya hari Selasa misalnya. Berarti nanti pengumpulan jawaban UTS itu paling lambat harus masuk hari Rabunya. Jadi saya beri waktu 1 hari saja untuk mengumpulkan jawaban UTS. Oke,